Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Magma memercik, mengirimkan kilatan cahaya yang membakar. Makhluk itu menyerang dengan bulu merah dan sayap logamnya. Dengan teriakan, itu menyebabkan gelombang merah mengalir ke bawah. Shihao menjentikkan jarinya, dan seutas energi pedang terbang keluar. Dengan suara pewu, burung ganas itu terluka. Sejumlah besar darah menetes ke bawah. Orang-orang di samping semuanya terguncang, ini adalah perbedaan di antara mereka. Ketika mereka menemukan burung yang tidak normal ini, mereka hanya bisa mundur, sementara individu ini dapat meretasnya sampai darah beterbangan kemana-mana. Burung ganas merah tua itu mengeluarkan teriakan panjang sebelum jatuh ke kolam. Panas bergolak dan magma memercik dalam gelombang, menciptakan cahaya yang membakar daging orang. Itu sekali lagi bersembunyi. Ini benar-benar aneh. Ini hanya seekor ayam, namun sangat kuat. Aku akan menangkapmu dan melihatnya. Tangan kanan Shihao membuat gerakan menggesek, membelah kolam magma ini. Itu tidak terlalu dalam, tetapi magma memercik dengan panas yang ekstrim. Burung ganas itu cukup kuat, tetapi masih kalah sedikit jika dibandingkan dengan Shihao. Itu dipaksa keluar karena marah. Bulu merah yang menutupi tubuhnya terbang keluar seperti kilat merah. Shihao mengeluarkan gunting naga emas, dan dengan suara kaaca-kaaca, semua bulu merah itu terpotong dan hancur. Ini benar-benar seperti ayam, dia kagum. Binatang buas itu cukup ganas dan sekali lagi menerkam dengan jahat. Bentuknya seperti ayam, tapi cukup besar, dengan panjang beberapa sang. Dengan suara pewu, jari Shihao menebas seperti pedang, mengiris kepalanya. Darah memercik kemana-mana saat kehidupan burung ganas itu berakhir. Dagingnya berkilau dan sepertinya cukup enak. Shihao lapar, jadi dia mulai mencabuti bulunya di tempat. Dia menuangkan air bersih dari kantong langit dan bumi dan mulai mencucinya. Setelah itu, dia mengeluarkan Heaven Transforming Ball. Dia mengeluarkan 2 laba-laba dan melemparkannya ke artefak berharga lainnya. Dia kemudian menempatkan ayam yang tidak normal di dalam dan mulai merebusnya. Mereka yang berada di samping merasakan gigi mereka sakit saat mereka menonton. Tuan macam apa ini? Apa yang dia coba lakukan di sini? Dia benar-benar menggunakan artefak magis yang begitu kuat untuk merebus ayam. Akhirnya, Shihao memakan ayam yang tidak biasa ini. Esensi spiritual di dalamnya sangat padat, dan ada juga kekuatan luar biasa yang dapat memperkuat otot dan tulang. Berdasarkan apa yang dikatakan orang-orang ini, disinilah spesialnya. Makhluk yang lahir di tempat ini semuanya memiliki semacam esensi ilahi yang sangat berguna bagi manusia. Ini awalnya hanya ayam buras, tetapi setelah tinggal di sini selama 100 tahun, ia membedakan dirinya dari massa. Setelah melangkah ke Dao, itu berubah menjadi burung yang tidak normal. Shihao berbicara dengan tenang. Jika di tempat lain, bagaimana seekor ayam bisa mengalami transformasi seperti itu? Dia cukup terkejut. Makhluk normal bahkan bisa mengalami perubahan seperti itu setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Bagaimana jika itu adalah karakter yang lebih kuat? Tempat ini layak menjadi tanah leluhur klan api. Dia melanjutkan perjalanannya dan menerima konfirmasinya. Dia membunuh seekor mastif liar, menemukan bahwa itu adalah makhluk biasa lain yang menjalani transformasi untuk mendapatkan kemampuan unik. Mengubah yang busuk menjadi keajaiban, bahkan membuat makhluk biasa menjadi burung yang ganas. Jika seseorang dapat melacak ini kembali ke akarnya dan memperolehnya, lalu seberapa kuat seseorang dapat menjadi? Shihao agak tergerak. Orang-orang itu menjadi pelayan Shihao, dan serigala raksasa yang tingginya mencapai lebih dari selusin sang menjadi tunggangannya.
Mereka melakukan perjalanan melalui gurun yang terik dengan cara yang berani dan kuat. "Ya, teratai biru!" Salah satu dari mereka berteriak kaget. Ada sebuah lembah besar di depan mereka, membelah gurun menjadi dua. Dalam kegelapan, cahaya biru berkedip. Ada bunga teratai, tetapi bukannya berakar di dalam air, bunga itu berasal dari retakan batu. Itu cukup pendek, tingginya hanya 1 inci, tetapi bunganya sebesar mangkuk. Warnanya biru berkilau, dan meskipun masih ada jarak yang memisahkan mereka, mereka sudah bisa mencium aromanya. Para pelayan di samping Shihao juga berjalan. Mereka ingin memilihnya karena itu barang bagus. Itu memiliki sifat ilahi yang sangat kuat yang hanya bisa ditemui tetapi tidak diinginkan. Di tempat ini, hanya rumput liar yang tumbuh di sini jauh melampaui obat-obatan spiritual dari dunia luar. Itu bukan masalah kelangkaan mereka, melainkan karena mereka menyerap substansi ilahi dari area ini. Tiba-tiba, seekor burung besar menukik turun dari langit, menebas beberapa garis energi pedang untuk menghentikan mereka. Artefak berharga juga turun untuk membunuh Shihao. "Enyah!" Teriakan terdengar dari atas burung ganas itu. Mereka selalu mengikuti di belakang dan telah lama menganggap Shihao sebagai umpan meriam. Mereka menggunakannya untuk memancing makhluk unik itu, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan sekuat itu, jadi mereka tidak ingin terburu-buru bertindak tanpa pandang bulu. Sekarang setelah mereka melihat sebatang obat lotus, mereka tidak dapat menahan diri lagi dan dengan cepat menghentikannya. Itu karena mereka tahu bahwa objek spiritual semacam ini sangat langka dan dapat memajukan kultivasi seseorang. Itu sangat bermanfaat bagi mereka. "Sial!" Shihao mengambil tindakan, menggunakan tangannya untuk membentuk jejak Suani. Telapak tangan dan jari-jarinya membentuk binatang buas kuno, melepaskan suara angin dan guntur. Semua teknik berharga itu hancur, dan orang-orang itu terguncang. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Dia bisa dengan tangan kosong menghancurkan artefak berharga. Mereka tidak tahu identitas Shihao, hanya saja dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh binatang berdarah murni. Mereka bersembunyi jauh dan tidak berani memprovokasi dia sama sekali. Mereka juga bisa dianggap ahli dari klan manusia, dan paling tidak, mereka sangat luar biasa di antara rekan-rekan mereka. Namun, jika dibandingkan dengan Shihao, ada perbedaan yang sangat besar. Cepat dan cabut! Mereka tidak melawannya secara langsung. Burung ganas yang sangat besar itu menukik ke lembah besar menuju teratai biru. Mereka ingin terlebih dahulu mengambilnya dengan paksa dan kemudian bergegas ke awan, dengan anggapan bahwa pihak lain tidak akan dapat mengejarnya. Tak satu pun dari mereka meramalkan bahwa mereka akan menghadapi bencana besar. Gelombang merah melonjak ke langit saat ngarai terbelah. Magma melonjak, menyebabkan panas terik membanjiri langit. Hamparan merah yang luas menutupi langit dan bumi. Tempat ini sangat berbahaya, dan suhunya sangat tinggi hingga mencapai tingkat yang tak tertahankan. Mereka mengalami krisis besar. Burung ganas itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan karena menderita di panas. Gelombang merah melonjak dan menenggelamkannya, dan tidak seorang pun di punggung burung itu tetap hidup. Dalam suara cila, daging mereka mengering dan terbakar. Mereka dengan cepat berubah menjadi abu, menghilang dari dunia ini. "Percepat!" Orang-orang di atas ngarai berteriak keras. Mereka berbalik dan melarikan diri, tetapi mereka masih terlambat. Tanah terbelah, dan orang-orang ini jatuh ke lautan api. Magma bawah tanah melonjak dan bergegas ke langit. Kemerahan yang menyengat menutupi segalanya, dan bayangan kematian menyelimuti tanah leluhur ini. Ekspresi Shihao berubah. Dia bergerak cepat setelah merasakan bahwa itu berbahaya. Magma cair merah sangat panas, dan sekali terendam, itu berarti kematian. Dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan siapapun,
karena semuanya terjadi terlalu cepat. Seolah-olah langit runtuh, dan keliling 10 li mengalah. Cairan merah menelan ke arah langit. Serigala besar itu mengeluarkan teriakan, dan matanya penuh ketakutan. Pada akhirnya, ia tenggelam ke dalam magma, dan bahkan tulangnya meleleh. Shihao menghela nafas. Dia berdiri di atas artefak berharga dan bergegas ke awan. Saat dia melihat semua yang terbentang di bawah, dia merasa bahwa manusia benar-benar tidak berarti di hadapan alam. Segala sesuatu dalam keliling 10 li runtuh, berubah menjadi magma. Selain itu, ada simbol di dalam nyala api yang terang, menjalin untayan demi untayan. Tidak heran bahkan para ahli pun tidak tahan dan benar-benar berubah menjadi abu. Layak menjadi tanah leluhur klan api. Ini bukan pertama kalinya Shihao mendesah kagum, dengan setiap pengalaman tidak seperti yang terakhir. Semuanya akhirnya tenang, dan lembah besar menghilang. Semuanya merah, dan beberapa danau magma muncul. Itu tidak mendingin atau mengering. Itu beristirahat dengan tenang di sana begitu saja sambil bersinar merah cerah. Ini adalah jenis keajaiban alam yang hanya bisa membuat orang lain mendesah kagum. Di dalam danau, lotus biru naik turun. Saat berakar di dalam magma, tidak hanya tidak layu, penampilannya mulai berubah, mengembangkan kilau perak. Sungguh batang obat yang hebat. Itu telah menyerap cukup banyak karakteristik ilahi tempat ini. Jika saya bisa mendapatkannya, itu bisa mengurangi waktu kultivasi saya beberapa bulan, kata seseorang dengan lembut. Ini adalah anak muda yang berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Ada sepasang sayap di belakangnya dengan listrik berderak tentang itu. Dia 3 atau 4 tahun lebih tua dari Shihao dan saat ini sedang melihat obat di dalam danau merah. Matanya menyala dengan keinginan. Namun, dia tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir dan hanya menggoyangkan sayapnya. Dengan suara syua, dia muncul tidak jauh dari Shihao dan berkata, "Adik laki-laki, bantu aku dan turun untuk mengambilkan obat itu untukku." "Kenapa kau menyuruhku pergi?" Shihao bertanya. "Tidak ada mengapa. Aku menyuruhmu pergi, jadi pergilah." Remaja bersayap itu memiliki senyum di wajahnya, tetapi dia sudah menunjukkan semacam intimidasi. Shihao segera mengerti. Dia dianggap sebagai pelayan, membuatnya kehabisan kata-kata. "Ini terlalu sombong, kan? Kamu datang dari luar wilayah ini." "Benar," pemuda itu menganggukkan kepalanya. Pupil matanya berkedip, dan sikap agung tersembunyi di dalamnya. "Apakah datang dari daerah lain membuatmu lebih unggul?" Shihao bertanya. "Apa yang kamu coba katakan?" Pemuda itu tidak senang, dan niat bertarungnya meningkat. Tampaknya menciptakan beberapa gangguan lagi di dalam danau magma di bawah. "Tidak ada yang benar-benar. Pergi, cabut Blue Lotus itu untukku." Shihao berkata dengan tenang dan alami. Dia mengatakannya dengan cara yang sama persis seperti yang dilakukan pihak lain sebelumnya. "Kamu," wajah pemuda itu menjadi mendung dan dia bersiap untuk menyerang. Tentu saja, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Shihao ingin mencoba apa yang baru saja dilihatnya. Orang ini berasal dari luar daerah, jadi dengan melawannya, dia bisa mengerti betapa kuatnya orang-orang dari daerah besar itu. Shihao terkejut. Orang ini cukup kuat dan jelas bukan seseorang yang bisa dikalahkan oleh orang normal. Dengan kepakan angin dan sayap guntur lawan, kilat melonjak seperti lautan, membuat sulit bagi orang lain untuk melawan. Namun, dia bertemu Shihao, yang merupakan pemuda tertinggi yang mendirikan 10 lorong surgawi. Setelah bertukar 20 pukulan, dia dikirim terbang dengan telapak tangan. Remaja itu memuntahkan seteguk darah. Dia melawan dengan keras, tetapi masih ditekan oleh Shihao tanpa bisa bergerak satu langkah pun. "Pergi,
petik teratai. Jangan merusaknya. Shi Hao menjatuhkannya. Kamu, tuan keluargaku akan membunuhmu. Pemuda itu enggan mengakui kesalahannya. Kesombongannya berubah menjadi kebencian saat dia berteriak di sini. Shi Hao tercengang. Anak muda ini memang tidak biasa, tetapi dia hanya karakter yang lebih rendah. Seberapa kuat karakter dari luar wilayah ini? Namun, dia masih tetap tidak takut, merasa bahwa semakin tangguh mereka, semakin besar dia bisa meningkatkan dirinya sendiri. Kamu harus pergi dan mengambil obatnya. Shi Hao berbicara, seolah-olah dia sedang memerintahkan seseorang di bawahnya. Suaranya terdengar sangat alami. Wajah pemuda itu pucat pasi saat mendekati permukaan danau. Dia meraih obat teratai, tetapi dia tentu saja tidak akan memberikannya kepada Shi Hao. Dia ingin segera menggunakannya setelah mencabutnya atau bahkan menghancurkannya. Namun, begitu dia melakukan kontak dengan permukaan magma, pusaran air muncul yang benar-benar menelannya ke dalam danau magma. Dia berteriak kaget, dan darah merah gelap memercik tinggi ke udara. Ada sebuah rumah besar di bawah danau, dan saat ini, itu terbuka lebar. Simbol berkedip di bawahnya. Terlepas dari apakah itu danau atau magma yang terbentuk, semuanya diciptakan olehnya. Kediaman surgawi. Ada seseorang yang berteriak kaget dan dengan cepat bergegas. Divine Manor adalah kamar istana yang ditinggalkan oleh orang dahulu dan sangat cocok untuk memahami Dao dan berkultivasi. Berkultivasi di dalam selama beberapa hari mirip dengan berkultivasi di luar selama beberapa bulan. Ada seseorang yang napasnya menjadi berat. Di dalam tanah leluhur klan api, ruangan istana seperti ini akan muncul dari waktu ke waktu, dan setiap kali, itu akan menyebabkan pertempuran besar. Setiap Divine Manor hanya bisa dikultivasikan di dalam untuk waktu yang singkat sebelum runtuh dengan sendirinya dan tenggelam dalam kehancuran. Namun, itu masih membuat orang berebut tempat ini. Upaya beberapa hari setara dengan berbulan-bulan kultivasi pahit, jadi semua orang merindukan kesempatan seperti ini. Jika seseorang beruntung, bahkan akan ada beberapa warisan dan hal-hal lain yang terkandung di dalam Divine Manor. Mereka semua adalah ciptaan orang dahulu, misterius dan kuat. Sosok manusia melintas, dan lebih dari 10 orang bergegas membawa artefak berharga dari semua arah yang berbeda. Sebuah pertempuran terjadi, dan mereka semua menatap Divine Manor di dalam danau itu dengan mata yang penuh gairah. Shi Hao secara alami juga tergerak. Dia benar-benar membutuhkan tanah kultivasi semacam ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.